Ya, dalam aspek penegakan hukum tragedi Kanjuruhan, maka kelima aktor yang sudah divonis melalui Mahkamah Agung, bahkan sampai pada putusan kasasi, kami melihat tidak hanya cukup pada 5 aktor itu saja. Mengingat bahwa tragedi Kanjuruhan ini melibatkan banyak pihak. Banyak sekali pihak yang belum diadili, bahkan diperiksa dalam sistem penegakan hukum, ya kan? Terutama kalau kita lihat dalam aspek penegakan hukum tragedi Kanjuruhan, terdapat aktor yang seharusnya bertanggung jawab. Yang paling dasar adalah aktor lapangan atau eksekutor yang terlihat ya di media massa begitu kan, polisi aparat Brimob menembakkan gas air mata secara brutal di Stadion Kanjuruhan, terutama di tribun. Kemudian ada aktor level atas yang memiliki kewenangan dalam hal pengambilan kebijakan keamanan, ini juga belum tersentuh oleh hukum, sehingga kami menilai putusan terhadap 5 aktor ini tidak serta-merta menyelesaikan kasus yang sedang telah terjadi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Kenapa bisa banyak aktor? Karena kalau kita lihat dalam dimensi kasus Kanjuruhan ini adalah sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga pertanggungjawaban korporasi, pertanggungjawaban aparat dalam hal ini adalah kepolisian, itu tidak hanya melokalisir aktor yang diadili. Ada penembak gas air mata yang sampai sekarang belum diadili, ada aktor level atas yang sampai sekarang belum diadili, yang ini mengakibatkan berimplikasi pada ketiadaan hak atas keadilan bagi keluarga korban, ketiadaan hak atas kebenaran bagi keluarga korban, serta ketiadaan hak atas pemulihan bagi keluarga korban. Kami melihat selama 2 tahun ini negara abai terhadap pemenuhan hak korban, termasuk wabil khusus adalah hak atas keadilan. Mengingat bahwa 2 tahun ini justru memperlihatkan lemahnya akuntabilitas penegakan hukum dalam tragedi Kanjuruhan. Ketiadaan pertanggungjawaban terhadap aktor level atas atau aktor high level di Stadion Kanjuruhan ini mengisyaratkan, mengindikasikan negara cenderung melindungi pelaku-pelaku yang seharusnya bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan, serta adanya niatan untuk menggagalkan suatu kebenaran dalam peristiwa pelanggaran HAM. 2 tahun tragedi Kanjuruhan menandakan bahwa negara masih gagal memenuhi hak korban. 2 tahun tragedi Kanjuruhan, negara masih memiliki hutang dalam penyelesaian penegakan hukum secara berkeadilan. 2 tahun tragedi Kanjuruhan, banyak sekali upaya untuk mengkaburkan orientasi korban, banyak sekali upaya menggagalkan hak korban untuk mendapatkan kebenaran, keadilan, dan juga pemulihan, dan juga negara tidak cakap dalam memberantas, menyeret, menjerat ke pelaku level atas, menjerat pelaku level eksekutor, dan juga semakin memperlihatkan adanya praktik impunitas. Sehingga dalam hal ini negara justru jauh dari memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban. Sehingga reformasi kepolisian semakin mundur, kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil semakin ternormalisasi, dan ketiadaan akuntabilitas penegakan hukum bagi aparat yang melakukan kekerasan. Reformasi sektor kepolisian dipandang sebagai reformasi yang institusional yang paling krusial, mengingat bahwa kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil yang menjadikan aparat kepolisian menjadi subjek yang paling banyak melakukan pelanggaran dan kekerasan dalam eskalasi kasus kekerasan struktural dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga ini membutuhkan satu atensi yang penting segera dipercepat bahwa reformasi kepolisian bagian struktural ini menjadi paling fatal dan juga yang paling fundamental. Selain itu juga bahwa kepolisian seharusnya berbenah sebagai institusi penegakan hukum, mengingat bahwa penegakan hukum dalam tragedi Kanjuruhan ini masih sangat lemah dan masih perlu untuk menyeret keterlibatan pelaku ataupun aktor lainnya, baik itu dari pihak aparat maupun dari pihak korporasi.